Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratul Khairoh dengan NIM SO 319080009 dari Program Studi Magister Pendidikan Sekolah Dasar FKIP UNS 2019. Di sini saya akan mempraktekkan akan menunjukkan bagaimana tentang keseimbangan ekosistem yang ada di lingkungan persawahan seperti yang ada di gambar ini. Jadi keseimbangan ekosistem sendiri merupakan bagaimana cara menyeimbangkan antara lingkungan dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, pengertian ekosistem sendiri itu merupakan suatu bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, seperti yang ada di gambar ini. Jadi di persawahan ini terdapat beberapa macam tumbuhan, ada juga hewan, kemudian ada juga lingkungan perumahan yang terdapat pada suatu ekosistem yang ada di sekitar sini. Komponen ekosistem sendiri itu terbagi menjadi dua macam, yaitu antara lain komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini merupakan komponen biologis yang terdapat pada suatu lingkungan. Nah, contoh komponen biotik ini sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu produsen, konsumen, kemudian ada pengurai. Nah, contoh dari produsen sendiri. Produsen sendiri merupakan suatu makhluk hidup yang dapat menghasilkan suatu makanan atau dapat melakukan fotosintesis. Nah, di sini dalam lingkungan ekosistem ini produsen dapat ditunjukkan dengan adanya tumbuhan atau tanaman padi seperti ini. Kemudian ada juga pohon-pohon. Nah, ini atau rumput-rumput yang ada di sekitar sini. Nah, jadi ini merupakan contoh dari produsen karena dia menghasilkan fotosintesis. Nah, selanjutnya yaitu komponen biotik selanjutnya yaitu konsumen. Nah, konsumen di sini itu adalah suatu organisme yang dapat memakan zat dari organisme lain. Nah, contohnya di sini yaitu ada hama. Kalau di persawahan ini ada hama. Ini mungkin kurang kelihatan karena harus turun satu-satu. Jadi ada lagi contohnya burung itu ada di atas. Kemudian ada lagi ular terus ada ulat juga. Pokoknya semua ada tikus. Nah, kalau di persawahan ini tikus sangat merugikan sekali karena tikus sendiri itu dapat merusak tanaman padi yang ada di sekitar sini. Dengan komponen abiotik yang ketiga yaitu pengurai. Pengurai sendiri merupakan suatu organisme yang dapat menguraikan dari tumbuhan yang mati. Dan yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik sendiri tersusun dari komponen fisika maupun kimia. Jadi komponen abiotik ini itu tergantung pada atau benda mati yang terdapat pada suatu makhluk hidup. Komponen abiotik ini contohnya salah satunya ada air. Nah, di sini terdapat sungai. Nah, sungai tersendiri itu sama seperti halnya manusia. Tubuh manusia itu terdiri dari 70% air. Begitu juga dengan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu juga memerlukan air yang digunakan untuk proses fotosintesis atau untuk proses agar tanaman itu dapat tumbuh sebagaimana mestinya. Komponen abiotik selanjutnya yaitu ada cahaya matahari. Nah, contoh dari cahaya matahari sendiri merupakan sumber untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, di sini matahari sangat penting dalam pertumbuhan, terutama agar pertumbuhan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga yaitu ada tanah. Tanah sendiri merupakan suatu hal yang penting dalam proses kehidupan atau tempat tumbuhnya organisme. Karena tanah sendiri itu dapat melangsungkan atau dapat menyuburkan tanaman yang ada di sekitarnya. Tanah sendiri juga berpengaruh terhadap pertumbuhan. Kalau tanahnya kering, itu nanti tidak akan subur. Sedangkan kalau tanahnya itu terdapat airnya, itu nanti akan subur. Udara. Nah, udara itu sama seperti manusia. Kalau manusia itu menghirup udara karena mengandung oksigen dan karbon dioksida. Begitu juga dengan tumbuhan yang ada di sekitar sini. Fungsi dari udara
itu adalah mereka dapat bernafas sama seperti manusia. Intinya sama tumbuhan dan manusia itu. Jadi tumbuhan juga memerlukan udara untuk bernafas. Dan selanjutnya yaitu ada iklim. Iklim sendiri merupakan suatu keadaan atau kelembapan yang ada di sekitar kita. Kalau iklimnya atau suhunya itu di musim penghujan, itu nanti juga berpengaruh pada tumbuhan. Tumbuhannya akan subur. Tapi kalau iklimnya itu musimnya musim kemarau, nanti juga berpengaruh juga pada tanaman. Nanti tanamannya kurang subur karena tidak ada zat air yang terkandung di dalamnya. Bahan ekosistem juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu ada faktor alam dan juga faktor manusia. Kalau faktor alam itu contohnya hal-hal yang ada di alam yang mempengaruhi terjadinya kerusakan yang ada di alam. Contohnya itu ada gempa bumi, kemudian ada gunung meletus. Gunung meletus juga mempengaruhi karena itu nanti akan mempengaruhi keadaan tanahnya. Kemudian ada banjir. Banjir juga termasuk faktor dari alam karena banjir sendiri datangnya itu secara tiba-tiba dan tidak direncanakan. Kemudian ada lagi tanah longsor. Nah, tanah longsor juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem karena kalau tanahnya sudah longsor nanti tidak seimbang antara habitat dengan tumbuhannya. Kemudian yang kedua yaitu faktor yang disebabkan karena ulah manusia. Contohnya ada penebangan hutan. Kemudian ada lagi pencemaran, baik pencemaran udara. Contohnya apabila dalam suatu ekosistem itu habitatnya dekat dengan pabrik, nanti juga berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di sekitarnya. Contoh lain lagi yaitu penggunaan pestisida atau pupuk secara berlebihan. Jadi penggunaan pupuk secara berlebihan pada tumbuhan itu juga akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang berpengaruh pada tanahnya yang tidak akan subur lagi. Kemudian contoh lagi adalah pengaruh limbah yang ada di sekitar lingkungan. Itu juga akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem yang ada di sekitarnya. Tadi dari sawah saya akan menjelaskan bagaimana rantai makanan dari tanaman yang ada di sawah. Pertama ini padi sebagai produsen, kemudian belalang sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama, kemudian dari belalang dimakan oleh katak atau konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, kemudian katak dimakan oleh ular di sini sebagai konsumen ketiga. Kemudian ular dimakan oleh elang dan kemudian dapat menghasilkan jamur. Sekian praktikum saya mengenai keseimbangan ekosistem. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.